Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna? Sebelumnya, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yang mana mungkin hari ini kita akan mengulang dahulu di pembahasan domir, sebagaimana yang sudah Ana katakan di RPP yang Ana sebar tadi malam. Nah, kenapa Ana mengulang tentang domir? Karena hasil tasrif yang telah Antuna berikan dan juga hasil dari ujian sorof yang mana Ana ketika itu menyuruh Antuna untuk memberikan tasrif, yaitu perubahan-perubahan pada domir muttasil yang bersambung dengan isim dan huruf, yang mana hanya sebagian dari Antuna yang memahaminya. Ada pula sebagian dari Antuna yang sudah bisa namun masih ada kekeliruan, dan sebagian Antuna tidak bisa sama sekali. Nah, di sini Ana akan mengulang pembahasan domir. Ana harap Antuna dapat memahaminya. Dan sebenarnya hari ini juga ada tugas, namun qadarullah Ana tugasnya sepertinya nanti kita melalui audio saja, langsung menjawab dengan Ana tunjuk Antuna satu-satu dan insya Allah semuanya akan kebagian. Nah, kita lanjut ke pembahasan kita, itu pengulangan di pembahasan domir. Nah, pembahasan domir sebagaimana yang Antuna tahu. Domir adalah mana ba'ala syai'in. Apalagi? Yang mana dia tuh menggantikan sesuatu. Mana ba'an zahirin. Kalau tanda yang kelangan mana ba'an syai'in. Mana ba'an syai'in amma mana ba'an syai'in amma mutakallin au mukhatab au ghaib. Kalau Ana kan tadi bilang kalau Ana pahamnya tuh pokoknya kata domir itu adalah kata ganti. Domir adalah kata ganti. Ya, Antuna harus ingat, domir, kalau misalnya ditanya apa itu isim domir itu adalah kata ganti kalau bahasa Indonesianya. Nah, dan definisinya apa? Huwa mana ba'an zahirin wa yadullu ala, yaitu setiap apa dia maksudnya dia tuh domir adalah yang menggantikan sesuatu yang jelas, yang menggantikan sesuatu dengan jelas dan menunjukkan terhadap mutakallim, yaitu orang kedua, orang pertama, mukhatab orang kedua, atau ghaib orang ketiga. Mutakallim orang pertama atau si pembicara. Domirnya ana, nahnu. Ana, nahnu, saya dan kami. Atau mukhatab orang kedua, yaitu orang yang diajak berbicara, atau bahasa Indonesianya lawan bicara. Domirnya apa saja? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Atau ghaib orang ketiga. Orang ketiga yang mana dia tuh orang yang dibicarakan atau orang yang tidak ada di tempat. Ya, biasanya kita katakan itu kalau di bahasa Indonesia itu kalau misalnya di orang pertama, kedua, dan ketiga. Orang pertama dia si pembicara, orang kedua adalah yang diajak bicara, dan orang ketiga adalah yang tidak ada. Domirnya atau biasanya dipakai dengan kata dia, mereka. Dan domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hun. Nah, huwa, huma, hum untuk mudzakkar laki-laki. Hiya, huma, hunna untuk muannas. Huwa, nah itu nanti kita lihat di bawah sini ya. Nah, di sini cukup Antuna, di sini sudah paham insyaallah ya. Berarti domir adalah kata ganti dan secara istilah dia itu adalah yang menggantikan. Huwa mana ba'an zahirin wa yadullu ala mutakallim au mukhatab au ghaib, yaitu setiap sesuatu yang menggantikan hal yang jelas, yang mana dia menunjukkan terhadap mutakallim, mukhatab ataupun ghaib. Dan domir sendiri, kata ganti sendiri itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, munfasil. Nah, dilihat dari kalimat sini. Infasola artinya terputus. Fasola, terputus. Nah,
Domir munfasil adalah kata ganti yang berdiri sendiri. Dia terputus, tidak tersambung dengan huruf fiil maupun isim. Dia berdiri sendiri, tidak tersambung. Sebagaimana juga dikatakan dia itu domir munfasil. Kata ganti yang terputus, kata ganti yang berdiri sendiri. Kalau terputus pasti tidak nyambung ya. Nah, dan yang kedua dia adalah domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Kata ganti yang tersambung nih dari kalimat ittasala. Ittasala yattasilu. Muttasilun artinya tersambung. Menyambung. Domir kata ganti yang tersambung. Tersambung dengan apa? Kata ganti itu bisa tersambung dengan 3. Isim, huruf, dan yang terakhir adalah fiil. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Semua benda yang memiliki nama, mau dia itu bernyawa ataupun tidak. Huruf adalah harf, yaitu huruf yang tidak dapat berdiri sendiri dan dia itu harus bersama dengan kata yang lainnya. Fiil adalah kata kerja. Nah, jadi ingat, domir terbagi menjadi 2. Apabila misalnya kam yang qasimu domir, ad-domiru yang qasimu ila qismain. Domir itu terbagi menjadi 2. Munfasil dan muttasil. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil adalah domir yang berdiri sendiri, di mana dia tidak tersambung dengan fiil, isim, ataupun huruf. Apa itu domir muttasil? Domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan fiil, isim, ataupun huruf. Nah, contoh di sini domir munfasil adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, nah, ana, nah, nu. Nah, domir muttasil contoh di sini kita diambil dari daftar. Daftar. Ini adalah buku tulis. Nah, muttasil kalau hu di dalam tuh huwa, daftaruhu, daftaruhuma, daftaruhum, daftaruha, daftaruhuma, daftaruhun. Nah, daftaruki, daftaruka, daftarukuma, daftarukum, daftaruki, daftarukuma, daftarukun. Nah, daftari, daftarona, daftaruna, daftari, daftaruna. Nah, kita lihat dulu. Domir munfasil itu terbagi menjadi 2 juga. Ada yang rofa dan ada yang nasab. Kenapa dia dikatakan rofa? Karena dia berharokat dhammah. Namun, domir adalah mabni. Nah, kalau dalam harokat nahu, dalam istilah nahu, domir adalah kata yang tidak dapat diubah harokatnya. Jadi walaupun dia dikatakan rofa, dan kalau rofa itu identik sama harokat u atau un, tapi di domir munfasil dia tidak harokat akhirnya tetap tidak dhammah, tapi harokat akhirnya tetap fathah. Tapi kenapa dia dikatakan rofa? Karena dia terletak di awal kalimat dan dia sebagai mubtada. Misalnya, huwa talibun, huma talibun, huwa talibani, huma talibani, 2. Hum talibuna, hiya talibatun, huma talibatani, hunna talibatun, anta talibun, antum talibani, antum talibuna, ana talibun, nahnu talibun. Dan ingat, setiap kalimat yang terletak di awal, dan ingat tadi ini domir itu adalah isim ya, maka dia sebagai mubtada. Dan mubtada itu hukumnya dia marfu, maka dikatakan domir rofa karena dia terletak di awal kalimat dan dia tidak tersambung dengan isim setelahnya. Seperti kan di sini kalimatnya huwa
tolibun. Huwa mubtada, tolibun khobar. Huwa dia adalah rofa, dhamir rofa. Kenapa? Karena dia terletak sebagai mubtada dan ciri-ciri mubtada haruslah dhammah. Tapi kenapa dhamir tidak boleh dhammah? Karena dia mabni. Isim mabni, isim yang tidak dapat berubah. Intinya, jadi dikatakan dia rofa karena dia terletak di awal jumlah. Satu, catat ya. Dhamir munfasil rofa. Kenapa dikatakan rofa? Satu, karena dia terletak di awal jumlah dan dia sebagai mubtada. Tulis. Kedua, walaupun dia mubtada, tapi harokatnya tidak dhammah. Karena dhamir adalah isim mabni. Isim mabni yaitu isim yang tidak dapat berubah harokatnya. Seperti itu. Ditulis ya. Tadi satu. Kata dia pandai rofa karena dia terletak di awal jumlah. Dan dia tidak tersambung dengan isim setelahnya. Dan dia sebagai mubtada. Kedua, mubtada. Kenapa dia tidak berharokat rofa, berharokat dhammah? Padahal dia mubtada. Karena dia adalah isim mabniyun. Isim yang tidak dapat berubah harokatnya. Nah, paham tenang? Insyaallah. Ditulis ya nak ya. Nah berikutnya dhamir nasab. Waduh, dhamir nasab juga termasuk dhamir munfasil. Kenapa dia sebagai nasab? Karena dia yang tadi itu dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Objek. Dia sebagai objek. Maf'ulun bih. Bukan sebagai fa'il, pelaku, tapi dia sebagai objeknya yang dituju. Nah, padahal di sini kita lihat dia seperti tersambung ya. Iya. Di sini iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Dan dia hanya ini saja contohnya, tidak ada yang lain. Hanya ini saja contohnya, tidak ada yang lain. Contohnya diambil dari surat Al-Fatihah yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka di sini untuk Allah. Kepadamu lah. Nah. Kepadamu Allah. Allah di sini ka di sini sebagai maf'ulun bih, objek. Karena kepada. Nah, dia hanya ini saja contohnya, tidak ada yang lain insyaallah. Tapi dia sebagai dhamir nasab. Kenapa ada nasab? Dhamir nasab tadi sini hu, ha, huma dan sampai terakhir itu na panjang. Na panjang. Dia sebagai nasab, kenapa? Karena dia maf'ulun bih sebagai objek. Dan kenapa dia dikatakan dhamir munfasil? Lihat penulisannya. Apakah dhamir ini tersambung dengan penulisan huruf di depannya? Tidak. Tidak tersambung. Tidak tersambung. Karena dia tidak tersambung, dia termasuk dhamir munfasil. Tapi karena dia dihukumi sebagai maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu haruslah nasab. Maka dia dikatakan dhamir nasab. Dhamir munfasil nasbin. Dhamir munfasilin dhamiru munfasilin nasbin. Dhamir munfasil yang berposisi nasab. Kenapa? Karena dia maf'ulun bih. Ingat saja, pokoknya antuna tulis dulu dia karena maf'ulun bih. Nah, apa itu maf'ulun bih? Antuna kasih tutup kurung objek, dan objek itu haruslah nasab. Dan sepertinya biasanya nasab itu harokatnya fathah. Nasab ini harokatnya haruslah fathah, yaitu a atau an. Tapi dhamir dia ingat lagi. Dhamir adalah isim mabni, isim yang tidak dapat berubah. Isim yang tidak dapat berubah harokat akhirnya, maka tetap diambil. Kenapa bukan iya huwa, iya hiya, iya anta? Kenapa? Karena kalau dalam penulisan bahasa Arab, dhamir kalau dia untuk
kata ganti kalau dia sebenarnya itu adalah hu. Hu, ha. Sebenarnya di sini. Ka ini untuk anta, ki untuk anti, kuma untuk antuma, kum untuk antum, kunna untuk antunna. Ya, yana, ya, saya. Itu ana, nahnu. Ingat, dia dikatakan maf'ulum domir nasab karena dia sebagai, tulis dulu. Domir munfasil sebagai domir nasab. Kenapa? Karena dia maf'ulum bih. Kedua, maf'ulum bih haruslah berharokat fathah. Tapi karena isim domir adalah isim mabni, isim yang tidak dapat berubah, maka harokatnya tetaplah seperti semula. Nah, seperti itu. Semoga Anton memahaminya maksud dari domir rofa dan domir nasab. Dan silahkan ditulis yang tadi anak ya, ada dua harokatnya. Nah, ingat yang ketiga. Setiap tiga nih, domir, tapi ini nanti saja. Itu di pembahasan domir muttasil insya Allah. Ini cukup 2 saja rumusnya. Rofa karena 1. Ya, kan domir munfasil. Tadi domir munfasil adalah domir yang berdiri sendiri. Sebagai rofa karena dia mubtada. Kedua, kenapa harokatnya tetap tidak berubah? Karena kan kalau mubtada harokatnya haruslah dhammah. Tapi kenapa tidak berubah? Karena dia isim mabni, tidak berubah dan dia harokatnya tetap seperti sedia kala. Dan seperti contohnya adalah huwa thalibun, huwa mubtada, thalibun khabar. Di sini dia sebagai nasab. Kenapa dia sebagai nasab? Karena dia sebagai maf'ulun bih, si objek. Dan sebenarnya harokatnya haruslah fathah. Tapi kenapa tidak boleh fathah? Karena dia mabni, tidak berubah. Tidak berubah. Nah, contohnya di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, kepadamu lah. Mu di sini adalah untuk Allah. Nah, kepadamu Allah kami beribadah. Dan dia itu adalah maf'ulun bih, objek. Bagi yang dituju. Tapi harokatnya tidak berubah. Tetap huma. Pada sini kan tetap tidak berubah hum. Iyahum. Kan? Iyahum nazhab. Kepada kalianlah kami pergi. Dan ini tetap dia hanya ini saja contohnya domir nasab. Insya Allah tidak ada contoh yang lain. Nah, kalau misalnya Ana minta contoh, hati misalan min domirin nasbin, hati misalan min domirin nasbin, watmumha fil jumlah. Misalnya berikanlah contoh dari domir nasab dan gabungkanlah dia menjadi sebuah jumlah, sebuah kalimat. Misalnya antum ambil iyahu, iyahuma, iyahum, benar. Misalnya iya, kanton ambil kasih contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ingat artinya adalah kepada, iyatnya kepadamu, kepada dia berdua, kepada mereka, kepada dia perempuan, kepada mereka berdua, kepada mereka perempuan, kepadamu laki-laki, kepada kalian berdua laki-laki, kepada kalian laki-laki, kepadamu perempuan, kepada kalian berdua perempuan, kepada kalian, kepada saya, kepada kami. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.